ibu-ibu, pada pertemuan ini kita melanjutkan dari pembukaan yang sudah pernah dibuka oleh pendamping yang tadi. Nah, masih semangat ibu-ibu? Semangat. Untuk menambah semangat kita, ayo tepuk pagi. Kalau tepuk pagi 1, kalau tepuk siang 2, tepuk malam 3 kali. Bisa ibu-ibu? Bisa. Supaya tetap semangat ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Siang, pagi, malam. Bagus, pintar. Alhamdulillah, pada sesi ini kita akan membicarakan tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, pernah dengar tidak Bu tentang penelantaran anak? Pernah Bu. Ya, ada ya di sekeliling kita. Ya, Ada penelantaran anak. Apa yang kira-kira pengertian dari penelantaran anak itu apa Ibu? Mbak Nurul sama orang tua. Oh ya, pintar Mbak Ica, tidak diurus oleh orang tuanya. Jadi penelantaran anak adalah yang mana tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara wajar, termasuk kasih sayang dan perhatian, sehingga tentang sekolahnya, tentang kasih sayangnya, sehingga hak dan kewajiban anak tidak terpenuhi Ibu. Di sini yang dimaksud penelantaran anak. Bukan berarti penelantaran ini karena tidak punya orang tua, tidak punya keluarga, bukan. Bahkan di sini pun yang masih mempunyai keluarga juga sering terjadi penelantaran pada anak-anak tersebut. Nah, sedangkan anak yang terlantar itu sendiri apa? Yaitu anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kehidupan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosialnya. Jadi karena karena sikap dari orang tuanya sehingga sosial anak tersebut terganggu ya. Sifatnya menjadi pendiam, sifatnya kadang menjadi pendendam, juga pemarah. Itu juga termasuk yang diakibatkan oleh penelantaran anak atau orang tua, yang diakibatkan oleh orang tua Ibu. Nah, di sini terlantar di sini bukan sekedar karena seorang anak sudah tidak lagi memiliki orang tua yang tadi sudah saya sebutkan, bahkan masih mempunyai orang tua, keluarga juga masih menjadi, sehingga di sini butuh pengertian ya. Ketika hak-haknya untuk tumbuh kembang secara wajar itu tidak terpenuhi, maka untuk kelanjutan pendidikannya, kelanjutan masa depannya itu terganggu. Nah, di sini harus hati-hati. Jadi mulai awal pendidikan dari orang tua itu harus diterapkan, sehingga kalau orang tuanya mempunyai pendidikan untuk mendidik anak, mengasuh anak, maka di sini anak akan menjadi merasa disayang, menjadi aman, sehingga masa depannya bisa cerah ya. Nah, untuk itu sekarang coba kita buka di buku pintar Ibu halaman 33, yaitu tentang kasus, siapa Ibu ada bisa baca? Sudah Bu. Ya. Buka. Ya monggo Mbak Rida dibaca. Kisah Tasripin. Ya, kisah Tasripin, yang lainnya sudah ketemu. Ya. Ketiga adiknya. Dibaca ini Bu. Ya. Jakarta, jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Tasripin, bocah tanggung dari dusun pesawahan, harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi, Rianti, dan Dario. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Ya, saya lanjutkan ya, yang lainnya didengarkan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5 x 7 meter persegi, dengan satu ruang kamar luas 3 x 3 meter persegi, dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana, dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja.
beralaskan lantai semen yang sudah pecah. Hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh dengan ditutupi matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka, Tasripin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, kata Tasripin. Di sini hampir setiap hari Tasripin mesti pulang ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar yang simpati dengan keadaan Tasripin pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk pauk bagi bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya, namun tampak nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu rupiah per harinya. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik, jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola di depan rumahnya. Nah, di sini kita sudah menyimak kisah Tasripin bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya, yang mana tidak memiliki kasih sayang dari orang tuanya, yang karena orang tuanya ibunya meninggal dan ayahnya bekerja. Baiklah, jika kita sudah melakukan bacaan di halaman 33, maka akan dilanjutkan oleh pendamping lainnya dalam sesi 2 ini. Terima kasih.